الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتق السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فيا أحبة الكرام، أوصيكم وإياي اتقوا الله وطاعته لكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan dimuliakan Allah ini kita hadir dalam majlis yang mubarak di tempat yang dimuliakan Allah pada hari yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam, mengguru di antara hari yang makbul, hari yang mustajab. Yang mudah-mudahan seluruh hajat kita, doa kita di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu dalam mimbar Jumat wasiat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup itu jalan terus saja, tidak bisa kita hentikan, tidak bisa mundur ke belakang. Dan terasa sangat singkat hidup kita pada saat sekarang ini. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan di saat dan manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka kemudian menyampaikan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di antara mereka kemudian menyampaikan bahwasanya dulu kita hidup di dunia itu karena saking cepatnya itu. Di antara mereka kemudian mengatakan kita itu hidup di dunia dulu itu pagi tidak sampai sore, ada yang mengatakan sore tidak sampai pagi. Saking cepatnya. Nah, itulah kehidupan kita pada saat sekarang di hari yang dimuliakan Allah. Yang sebenarnya dan kehidupan yang sangat-sangat singkat itu justru kemudian sangat berpengaruh sekali di saat kemudian kita itu kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita hidup di alam arwah, setelah itu kemudian kita berenang-renang di rahim ibu kita. Semua dari kita, dari rahim ibu kita masing-masing. Setelah itu kemudian kita dilahirkan di dunia, jadi bayi, jadi anak-anak, setelah itu dewasa, tahu-tahu sudah tua. Dan tidak ada satupun orang yang ada di dunia ini dan hidup selamanya. Setelah itu juga mati. Saya mati, jenengan mati, mau orang kaya mati, mau orang miskin mati, semuanya mati. Tidak peduli kemudian rakyat biasa ataukah kemudian pejabat, menteri, kepala negara, jenderal, presiden, mati semua dan pasti mati. Lalu karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan yang sangat singkat inilah sebenarnya kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua berharap berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang kita cintai, termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dalam kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat. Allah taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsa hawahu wa tamanna 'ala Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsu
kemudian dia itu beramal, beraktivitas untuk hidup setelah matinya. Itu orang cerdas. Karena hidup setelah mati itu adalah hidup yang sebenarnya. Kita merasa sekarang ini ya bukan hidup yang sebenarnya, karena kehidupan kita ini adalah fana, semuanya akan rusak binasa. Kita semua akan mati. Dan kadang-kadang kemudian ada banyak di antara kita semua tidak menyadari ini, seolah-olah dan hidup ini ya sesuatu yang selama-lamanya. Tidak, setelah itu kita mati. Makanya kemudian Imam Ali karomawat yang benar-benar menyampaikan an-nasu ya fa idza matu intabahu. Semua dari kita ini ya seperti kemudian orang yang tidur aja. Saya tidur, jenengan tidur, atau semua orang itu tertidur pada saat sekarang ini. Dan di saat kemudian dia itu mati, pada saat itulah kemudian dia itu bangun dari tidurnya. Dia akan menyadari bahwa ada hidup setelah kehidupan dunia. Oh, ternyata dari ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Tapi sudah mati. Banyak dan orang itu tersadar di satu dan dia itu mati, kemudian dia itu tersadar, oh ini ternyata dan kehidupan yang sebenarnya itu adalah ini, bukan yang kemarin. Dalam hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kemudian kita cari untuk kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah matinya kita semua. Makanya kemudian cerdas menurut Rasulullah SAW itu bukan berarti dan orang itu bisa begini, bisa begitu, menciptakan ini, itu dan sebagainya. Itu masih belum orang yang cerdas itu. Mungkin cerdas dalam tataran orang masalah keduniaan semata. Tapi hakikat orang yang cerdas itu adalah orang yang dia itu beramal, beraktivitas untuk hidup setelah matinya. Itu hakikat orang yang cerdas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan wal 'ajizu man ittaba hawa wa tamanna 'ala Allah. Sementara kemudian orang yang ajiz, orang yang lemah, ajiz. Orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang dungu, itu adalah orang yang dia itu memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia itu berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli halal semua diterjang, tidak peduli ini syariatnya Allah, menerjang syariatnya Allah, semua dia lakukan. Tapi dia berharap masuk surga. Ini orang yang bodoh, orang yang lemah. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka sebenarnya dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini itu adalah sebagaimana dalam qaul yang menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam. Kapan kemudian kita ambil atau kemudian kita panen? Ya kelak setelah kita mati. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, di saat kemudian kita semua melakukan aktivitas apa saja, itu seharusnya bernilai ibadah. Makanya kemudian Al-Quran menegaskan bahwa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kemudian aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadamu, menyembah dan mengabdi kepadamu. Dan oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, apapun yang kemudian kita lakukan seharusnya benar bernilai ibadah. Nah, hebatnya Islam hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang kemudian dibawa oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kemudian diterjemahkan nanti istinbat para ulama itu dalam kitab-kitab fikihnya. Semua hal di dalam kehidupan ini semua yang ada aturan di dalam Islam. Tidak ada satupun yang itu tidak diatur oleh Islam. Dan ini kalau kemudian di agama yang lain tidak ada itu, tanya ke mereka di kitab-kitab mereka. Berkaitan dengan tata cara makan saja, Masya Allah. Bagaimana caranya kemudian makan kita itu bernilai ibadah? Ada tata caranya. Jika kemudian kita mengikuti tata cara
basmalah. Masya Allah. Bahkan kemudian ada kunyahnya saja itu dikunyah lebih banyak, itu akan lebih sehat. Masya Allah. Jadi ini yang kemudian diajarkan dalam Islam, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Di agama yang lain tanya enggak, bahkan masalah nikah saja. Saya pernah kemudian dengarkan berkaitan dengan mereka di media sosial, mereka ngaku sendiri tidak ada aturan yang jelas ini. Kita orang mau tidur saja itu ada aturannya. Dianjurkan kemudian baca surat-surat pendek, muawwidzat, ayat kursi, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian berdoa, setelah itu kemudian ditakbirin ke sebelah kanan. Masya Allah. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan begitu, bahkan kemudian sampai masuk kampus saja itu ada aturannya. Didahulukan kaki kiri, berdoa sebelum masuk. Kalau keluar pakai kaki kanan. Masya Allah. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang kecil ini saja sudah diatur dalam Islam, apalagi perkara yang besar. Bahkan kemudian masa kepemimpinan Islam itu dan mengajarkan atiiullah wa atiiur rasul wa bil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian semua itu kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Para ulama sudah menjelaskan berkaitan dengan pemimpin di dalam Islam itu adalah pemimpin yang dia itu taat sama Allah, taat pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu yang sudah wajib kita hati. Jika kemudian dia itu tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasulullah, bahkan kemudian kerja apa yang kemudian diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan sedikit pun pada makhluk di saat kemudian dia itu memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mulai hal yang kecil sampai dan perkara yang besar sosial masyarakat, semuanya diatur di dalam Islam. Makanya kalau kemudian cari pemimpin, paling tidak kemudian cari pemimpin yang dia itu ahlus sholat. Kita ini orang-orang yang biasa sholat, pimpinan yang nggak sholat itu kan memalukan kita. Karena orang sholat itu adalah orang yang dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dia akan dibimbing dengan agama. Carilah pemimpin itu yang dia itu ahlus sedekah. Karena orang yang ahlus sedekah itu biasa nolong orang lain, biasa keluar apa yang dia miliki untuk orang lain. Bukan ambil miliknya orang, ambil miliknya negara, semuanya diambil. Rusak tatanan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting bagi kita. Ya, berkaitan dengan Islam itu mengatur segala hal, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami istri dan sebagainya ada di dalam Islam. Dan karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban bagi kita itu memang untuk ngaji. Mudah-mudahan di masjid itu juga ada kajian yang rutin yang kemudian itu menjadikan kaum muslimin ini lebih kenal dengan Islam. Ketika lebih kenal, maka lebih cinta lagi kepada Islam, dan mudah-mudahan itu yang menjadi bimbingan kita dalam kehidupan dunia sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua termasuk orang-orang yang cerdas. Menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, cerdas menurut beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dia itu melakukan amal apa saja, entah itu kerja karena kerja itu diperintahkan oleh Allah. Dia mendidik anak karena mendidik anak itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia itu makan itu juga diperintahkan oleh Allah. Makanya sudah semuanya diawali dengan bismillah dan semuanya diikatkan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebenarnya dengan orang yang cerdas, sehingga semua apa yang dilakukan oleh orang yang beriman itu akan dicatat sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dan mengikatkan diri kita dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu
الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam berbagai macam aturan itu Islam mengajarkan, bahkan kalau bahasa kita sekarang berkaitan dengan hubungan internasional atau luar negeri, Islam itu mengajarkan. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mau dimanapun ketika dia itu orang beriman adalah saudara kita. Mau orang Afrika yang hitam, mau orang Amerika yang tinggi, mau orang Cina yang sipit misalnya, atau kemudian orang Australia, bahkan kemudian seluruh dunia ini, jika dia itu adalah beriman maka semuanya adalah bersaudara. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan al-muslimul muslim kal bunyan yashuddu ba'dhu ma'a ba'd. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan kemudian bangunan satu dengan yang lain itu saling mengokohkan. Jika kemudian ada di antara bangunan itu yang keropos, maka boleh jadi bangunan itu akan roboh. Maka tidak boleh kemudian ada bagian-bagian bangunan yang dia itu rusak. Atau dalam hadis yang lain disebutkan sebagaimana satu tubuh, di saat kemudian satu bagian tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu adalah bagian dari kita. Bukankah kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita juga sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran juga sama, kita sama dengan saudara-saudara kita. Bahkan kemudian kita juga sama. Jadi Islam itu kemudian mengajarkan, Masya Allah, sesuatu yang kemudian luar biasa dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang itu bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Ya, mereka orang-orang yang senantiasa kemudian patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat sekarang ini saudara-saudara kita lagi diusir dari negerinya yang sebenarnya kemudian itu adalah penjajahan. Sebagaimana kemudian kita dulu jamaah yang dimuliakan Allah, kita didatangi Inggris, didatangi Portugis, didatangi Belanda, sampai kemudian yang terakhir didatangi oleh Jepang. Pada waktu itu di saat kemudian kekhilafan itu masih ada, kekhilafan Turki Utsmaniyah pada waktu itu mengirim pasukan untuk membentuk itu Portugis di wilayah timur. Kalau kemudian kita buka itu sejarah, ketika Patius atau Pangeran Sabrangpor pada waktu itu membentuk pasukan Portugis pada waktu itu mendapatkan bantuan dari kekhilafan Turki Utsmaniyah. Di saat kemudian negeri ini dijajah oleh Belanda, para ulama-ulama syekh-syekh yang kemudian ada di Mesir, ada di Palestina, ada di Arab Saudi dan sebagainya, itu yang kemudian mendorong agar kemudian Nusantara ini kemudian dimerdekakan. Sebelum merdeka kita, Palestina, syekh-syekhnya yang ada di Mesir dan sebagainya, itu yang kemudian mendorong agar kemudian negeri ini dibebaskan dari penjajahan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu maka kita sudah selanya sebagai saudara sesama muslim, dan jangan sampai kemudian disekat-sekat itu kan dan urusan negara mereka Palestina. Tidak, itu adalah urusan kita, urusan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua disatukan dengan Quran, mudah-mudahan kita semua disatukan hati-hati kita itu dengan karomahnya Quran, disatukan dengan petunjuk Al-Quran itu, dan mudah-mudahan kita semua disatukan kelak di yaumul qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Oleh karena itu mari kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segera terselesaikan permasalahan yang ada di Palestina. Tapi yang jelas mudah-mudahan seluruh kaum muslimin bisa bersatu. Dengan bersatunya umat Islam itulah sebenarnya dan kunci terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada pada saat sekarang ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين واخذل كفرة المشركين والمنافقين الظالمين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين. اللهم سلم إخواننا في أرض. اللهم سلم إخواننا في سوريا. اللهم سلم إخواننا في أويغور. اللهم سلم إخواننا في إندونيسيا. اللهم سلم إخواننا في سائر بلدان المسلمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي